Eh, yang terhormat kepada Pak Muhammad Al-Maki selaku Kepala Bagian Pengembangan Akademik, kemudian yang terhormat kepada Pak Muhammad Abdul Bari selaku Kepala Urusan Mata Kuliah Luar Prodi dan Rekognisi Pembelajaran Lampau, serta para mahasiswa yang telah datang di siang hari ini. Terima kasih kepada para mahasiswa untuk hadir mengikuti kegiatan sosialisasi yang akan diselenggarakan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Gitu. Untuk langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Kepala Bagian Pengembangan Akademik, yaitu Pak Muhammad Al-Maki. Kepada Pak Maki dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya. Terima kasih, Mbak Im. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ya, ini hari ini kita akan mendengarkan ya sosialisasi kegiatan MBKM yang diselenggarakan oleh internal Telkom University ya. Nah, berbagai macam kegiatan MBKM ini ya seperti kita semua sudah tahu ya bahwa kegiatan MBKM ini sebagai implementasi pembelajaran di luar program studi ya di mana rekan-rekan mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran di luar program studi itu selama maksimal 3 semester ya, 2 semester di luar prodi ya di dalam atau di luar PT dan 1 semester di luar prodi di dalam PT. Nah, program MBKM internal ini kita coba ya rancang, kita coba tawarkan bagi rekan-rekan mahasiswa semua sebagai salah satu alternatif ya dari berbagai macam kegiatan MBKM yang ada. Memang gitu ya, program-program flagship dari Kemendikbudristek Dikti hingga saat ini ya belum ada informasi lebih lanjut ya, khususnya memang yang menjadi primadona itu kan MSIB ya. Nah, kita mencoba yang menawarkan alternatif dengan membuka MBKM internal yang diselenggarakan oleh direktorat-direktorat yang ada di Telkom University, oleh fakultas, ya oleh COE maupun oleh kelompok keahlian. Ya, sehingga program MBKM internal ini ya bisa dilihat nanti di aplikasi SIMKA ya dan berbagai macam programnya seperti magang atau riset ya, atau entrepreneurship ya bisa dilihat nanti ya berbagai macam program. Nah, lebih detail nanti akan dijelaskan oleh Pak Bari ya terkait teknis bagaimana rekan-rekan mahasiswa mendaftar kegiatan MBKM ini ya dan bagaimana agar rekan-rekan mahasiswa ini setelah gitu ya memilih program MBKM ya proses atau mekanisme yang memang harus di pedoman MBKM 2024 bahwa mahasiswa yang mengikuti MBKM ini harus mendapatkan rekomendasi dari program studi. Di dalam surat rekomendasinya itu ya itu membantu juga untuk rekan-rekan mahasiswa tertera di dalam surat rekomendasi itu jumlah SKS yang dapat dikonversikan gitu ya. Walaupun ya di dalam setiap program MBKM memang ada ya tertera dapat dikonversi hingga 20, dapat dikonversi hingga 10 seperti itu. Itu adalah klaim dari penyelenggara program MBKM. Tetapi ya yang finalnya
jumlah SKS yang akan dikonversikan itu adalah sesuai dengan apa yang ada dan apa yang tertera di dalam surat rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Kaprodi, ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa pastikan bahwa memang Kaprodi telah mengetahui dan menyetujui ketika mengikuti salah satu kegiatan MBKM, baik MBKM internal maupun MBKM eksternal, ya, seperti itu. Baik, saya kira demikian. Bisa dilanjutkan kembali, Mbak Im, ya, izin kali nanti saya live lebih dulu ya, karena ada acara juga gitu ya setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Maki atas penyampaian sambutannya. Seperti yang disebutkan oleh Pak Maki, jadi sebelumnya MBKM itu ada dari pemerintah yang disebut MBKM flagship. Kemudian untuk tahun ini semua MBKM diarahkan di universitas gitu. Jadi itulah kenapa di Telkom University diadakan MBKM internal yang bisa dirasakan oleh mahasiswa itu. Nah, selanjutnya tanpa menunggu lebih lama lagi, mungkin kita bisa dengarkan sosialisasi atau pemaparan mengenai MBKM internal yang akan berjalan di Telkom University di semester genap tahun ajaran 2024-2025 oleh Pak Bari selaku Kepala Urusan Mata Kuliah Prodi dan Rekognisi Pembelajaran Lampau. Kepada Pak Bari dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Fatimah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Tadi sempat dibahas gitu ya apa itu MBKM, terus kemudian tadi persyaratan tadi juga sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Maki. Kemudian tadi juga disinggung oleh Mbak Fatimah, jadi kenapa MBKM Mandiri ini kita coba gencarkan. Sebenarnya kita kalau ngomong MBKM Mandiri ini sudah ada semenjak 2022 gitu ya, bahkan sebelumnya di 2020 itu kita ada program serupa gitu yang kita namai sebagai UREP gitu ya. Jadi memang MBKM internal ini bukan tahun atau semester ini saja yang berjalan. Tetapi mungkin gini ya, rekan-rekan mahasiswa semuanya, mungkin perlu diketahui saja gitu ya, apa sih MBKM itu terlebih dahulu gitu ya, apa yang membedakan MBKM mandiri, MBKM internal, atau program-program MBKM yang lainnya yang mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah pernah dengar dari kakak-kakak tingkat sebelumnya seperti itu. Karena masih banyak yang simpang siur gitu ya, bahkan banyak sekali pertanyaan gitu ya ke kami di BPA selaku pengelola MBKM. Ada pertanyaan, apa sih bedanya kerja praktek dengan MBKM? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul di kami gitu ya. Nah, mungkin beberapa ada yang sudah mengikuti sosialisasi gitu ya, semester lalu, tapi beberapa juga saya rasa banyak yang baru ikut sosialisasi MBKM di periode genap ini. Nah, mungkin tidak ada salahnya kita coba bahas kembali gitu ya secara secara definisi gitu ya. Apa itu MBKM dan syarat-syaratnya itu seperti apa? Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi tadi sempat dibahas oleh Pak Maki dan Mbak Fatimah juga terkait MBKM ya, MBKM internal gitu ya. Nah, mungkin saya coba awali kembali gitu bagi yang baru pertama kali join di semester ini, apa itu definisi MBKM, bagaimana sih saya sebagai mahasiswa menuntut hak saya untuk ikut MBKM gitu ya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat secara definisi gitu ya. Nah, ini bentuk MBKM itu ada 9 bentuknya. Jadi kalau misalnya di luar itu ada berita simpang siur, MBKM itu apa? MBKM itu ya magang. Nah, itu definisi yang kurang tepat sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong MBKM, itu ada 9 bentuk MBKM yang diakui di value gitu ya. Salah satunya adalah magang. Nah, kemudian yang lain apa? Ini contohnya bisa dilihat ya di layar saudara gitu ya. Di sini ada magang atau kita sebut sebagai praktek kerja atau tadi kita sebut sebagai kerja praktek, kemudian bela negara, kemudian mengajar di sekolah penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha,
studi independen atau proyek independen, membangun desa, atau kuliah kerja nyata tematik, kemudian pertukaran pelajar. Nah, 9 bentuk kegiatan ini, ya, ini hak adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa untuk diikuti, dan rekan-rekan mahasiswa berhak meminta konversi ke prodinya masing-masing. Ya, itu hak mahasiswa gitu ya untuk mendapatkan konversinya. Misalnya kemarin ada yang ikut riset, Pak semester 5 kemarin saya ikut riset dosen terkait ini. Apakah ini saya sebenarnya sudah melakukan kegiatan MBKM? Sebenarnya sudah melakukan kegiatan MBKM. Tadi sempat disinggung Pak Maki juga bahwa MBKM ini sebenarnya adalah implementasi dari pembelajaran di luar program studi. Ya, jadi ketika teman-teman mahasiswa melakukan pembelajaran di luar program studi, nah itu sejatinya teman-teman sudah melakukan kegiatan MBKM seperti itu. Dan MBKM itu yang diakui di TELU ya 9 bentuk kegiatan ini gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada histori, teman-teman sudah melakukan riset, ikut dosen, nah nanti sebenarnya berhak gitu ya. Cuman di aturan prodi, di prodi itu punya aturan-aturan yang harus dipenuhi. Di kampus juga sama, aturan-aturan yang harus dipenuhi supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman itu bisa dikonversi menjadi sekian SKS di mata kuliah di transkrip teman-teman nantinya seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaan di awal disebutkan bahwa apa yang membedakan kerja praktek dengan MBKM sebenarnya. Nah, kalau kerja praktek adalah kalau kita akui gitu ya di kurikulum di TELU gitu ya, kerja praktek merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa. Dan itu harus diikuti. Besarnya 2 SKS. Kalau itu kewajiban, kalau mata kuliah kerja praktek. Tapi sebenarnya kerja praktek ini bisa dikonversi dalam kegiatan yang sudah teman-teman lakukan. Ya, misalnya sebelum mengambil kerja praktek, teman-teman ikut magang di salah satu perusahaan. Udah magang nih misalnya 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini, asalkan di dalam kegiatan tersebut RPS-nya jelas, timeline-nya jelas, kemudian program owner-nya siapa, dan ada sertifikat teman-teman ketika sudah melakukan magang, maka itu sebenarnya bisa dikonversi menjadi sekian SKS kegiatan MBKM. Jadi nggak perlu ikut lagi kerja praktek. Jadi yang perlu digarisbawahi itu ya, teman-teman mahasiswa. Jadi kalau kerja praktek itu sebenarnya wajib, tapi kerja praktek itu bisa dikonversi dari kegiatan-kegiatan MBKM yang sudah pernah dilakukan. Nah, kegiatan MBKM ini ada 9 bentuk kegiatan tadi yang sudah disebutkan di awal. Nah, ini semoga menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin simpang siur di kalangan mahasiswa gitu ya terkait kegiatan MBKM itu apa dan bagaimana sih suatu kegiatan itu bisa dikonversi atau direkognisi menjadi sekian SKS. Nah, tadi supaya kegiatan yang teman-teman lakukan ini dapat direkognisi, dapat dikonversi menjadi sekian SKS, maka ada 3 pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan MBKM di sini. Ya. Yang pertama, tadi program owner. Program owner ini adalah penyelenggara program. Nah, kalau MBKM internal berarti program owner-nya adalah unit-unit kerja atau direktorat yang ada di internal Telkom University. Ya, bisa dari fakultas, bisa COE, kalau misalnya ikut penelitian, bisa kelompok keahlian, bisa unit-unit kampus cabang, atau itu kalau internal ya, atau misalnya dari unit-unit misalnya bagian PATMI misalnya bagian kemahasiswaan. Nah, itu sangat terbuka sekali peluang. Kebetulan ini cukup banyak ya, nanti kita bisa tampilkan program-program unit-unit yang sudah mendaftarkan programnya ke kami, ke kita gitu ya. Nanti bisa teman-teman lihat gitu ya, coba magang misalnya di kemahasiswaan, apa sih yang dilakukan di kemahasiswaan, apa sih yang dilakukan di PATMI misalnya, apa sih yang dilakukan di BPA misalnya. Nah, itu ada kesempatan untuk magang di sana gitu. Nah, selain program owner internal, di sini ada program owner eksternal. Nah, mungkin yang kemarin ikut MSIB gitu kan, itu program ownernya adalah perusahaan eksternal ya. Terus kemudian dari kementerian, kemudian FHCI atau BUMN atau misalnya program-program atau perusahaan-perusahaan yang tidak berada dalam satu naungan Yayasan Pendidikan Telkom. Itu kita sebut sebagai program owner eksternal gitu ya. Bisa saja nanti misalnya dari perusahaan A, perusahaan B. Nah, tentunya perlakuan antara internal dengan eksternal ini berbeda.
Kalau internal, oke, teman-teman langsung saja bisa apply. Tapi kalau di eksternal, ini perlu lapor dulu ke kami gitu ya di BPA. Ketika misalnya ada mahasiswa yang pengen coba daftar di BRIN misalnya. Nah, itu harus dicek dulu. BRIN ini memang buka kegiatan MBKM, tetapi punya ikatan nggak ke kita? Punya PKS nggak ke kita? Nah, kalau nggak punya PKS, jangan dulu daftar ke sana. Nah, ini tujuannya untuk melindungi teman-teman mahasiswa sih, supaya ketika magang di sana tidak diperlakukan semena-mena, gitu aja sih sebenarnya. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan terkait program online. Kemudian di sini ada administrator. Nah, di administrator ini yang bertugas mencatat setiap kegiatan, konversinya seperti apa, dan seterusnya. Nah, di administrator ini gitu ya ada dua. Yang pertama, bagian pengembangan akademik kalau itu di Bandung. Terus kemudian tim PIC MBKM dari setiap program studi. Ya, itu nanti yang membantu BPA gitu ya, misalnya merekomendasikan mata kuliah apa, terus terkait surat rekomendasi dan lain sebagainya. Itu biasanya di tiap-tiap prodi ada tim PIC MBKM atau kita sebut sebagai fungsional MBKM. Kemudian implementer. Nah, implementer ini program studi. Program studi ini nanti yang memberikan rekomendasi teman-teman ketika mendaftar MBKM yang pertama. Yang kedua, ketika MBKM itu teman-teman misalnya diterima gitu ya. Nah, teman-teman berhak gitu ya, mengajukan konversi SKS ini ke implementer, ke program studi masing-masing. Jadi konversi SKS-nya itu bukan di BPA gitu ya, tapi konversi SKS-nya itu ada di program studi. Nah, jadi nanti ketika teman-teman mengajukan surat rekomendasi, ada tanda tangan Kaprodi di dalamnya, terus tadi disebutkan di situ ada mata kuliah sekian SKS yang bisa dikonversi. Nah, itu sumbernya adalah dari program studi gitu ya. BPA tidak berhak memberikan mata kuliah konversi atau menyarankan mata kuliah konversi yang diambil. Jadi semua itu adalah wewenang dari program studi. Ketika teman-teman misalnya tanya, Pak, saya ikut magang yang di sini, Pak, di PATMI. Misalnya gitu ya, kira-kira saya bisa dikonversi berapa SKS? Nah, tanyanya salah, tanyanya harusnya ke prodi. Ya, nanti teman-teman akan dibekali RPS dari masing-masing program untuk disampaikan ke prodi. Gitu ya. Bu, RPS-nya seperti ini misalnya, ke Kaprodinya. Kalau RPS-nya seperti ini, kira-kira saya bisa dikonversi apa saja ya Bu? Nah, misalnya seperti itu ya, format tanyanya seperti itu. Nah, itu untuk awalan gitu ya. Jadi kalau dilihat MBKM itu ya ini 9 bentuk MBKM, terus kemudian metode pencatatannya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian, ini yang membedakan antara D4 dengan D3, D3 dengan S1 atau D4 gitu ya. Nah, ini adalah periode pelaksanaan. Jadi kalau secara umum aturan TELU itu, ini aturan umum dari universitas ya. Seluruh mahasiswa yang sudah menginjak di semester 5 boleh mengikuti kegiatan MBKM. Ya, eligible mengikuti kegiatan MBKM. Tapi kembali lagi, dikembalikan ke aturan-aturan internal prodi maupun fakultas. Ada beberapa fakultas atau prodi gitu ya yang membolehkan mahasiswanya ikut MBKM itu di semester 6 ke atas. Nah, ini mangga nanti dikonsultasikan ke prodi. Ya, ada aturannya seperti itu. Tapi yang jelas secara aturan universitas kegiatan mahasiswa yang dilakukan di semester 5 ke atas itu berhak untuk diakui sebagai kegiatan MBKM. Nah, oleh sebab itu, ketika ada mahasiswa yang mengajukan ketika dia berkegiatan di semester 2, nah itu akan sangat sulit. Bahkan mungkin tidak bisa kita konversi. Atau mungkin kita tidak bisa catatkan gitu ya. Bahkan di prodi juga paling tidak bisa dikonversi kalau memang program tersebut atau kegiatan tersebut dijalankan di semester 2 atau semester 3. Gitu ya. Jadi itu yang membedakan program MBKM ini. Ya memang dia itu hak mahasiswa, tetapi hak ini juga harus mengikuti kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh universitas, prodi, dan fakultas seperti itu. Ya, ini sudah disebutkan 1 sampai 4 itu kalian mengikuti mata kuliah di prodi, mata kuliah wajib fakultas, perkuliahan di dalam program studi. Jadi nggak boleh keluar 1 sampai 4 ini gitu ya. Ketika ada program pertukaran pelajar juga tidak diperbolehkan ya antara 1 sampai 4. Ketika kalian sudah masuk semester 5, itu tadi sempat disinggung oleh Pak Maki bahwa kegiatan pembelajaran di luar program studi itu hak kalian adalah 3 semester, yaitu 1 semester di dalam universitas, 2 semester di luar universitas. Gitu ya. Jadi kalau sudah mengikuti MBKM internal 1 semester, maka semester berikutnya nggak boleh lagi ikut MBKM internal. Tetapi kalau pelaksanaannya itu di eksternal, di luar kampus, nah itu masih diperbolehkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi total kalian
hak kalian untuk mengikuti MBKM ada totalnya ada sekitar, kalau kalian ambil maksimal ada 60 SKS. Tapi kembali lagi disesuaikan dengan aturan prodi masing-masing. Seperti itu. Kemudian, nah ini alur mahasiswa mengikuti MBKM. Yang pertama kalian coba cari tahu terlebih dahulu terkait program yang ingin kalian daftar, gitu ya. Misalnya magang di PATMI, magang di kemahasiswaan, magang di BPA, magang di PPM misalnya. Kalian cari tahu dulu, kalian tuh mau ngapain di situ. Jangan sampai kalian tuh cuma FOMO ikut-ikutan. Ah, saya ikut teman saya yang pintar gitu ya, ikut di PATMI, saya coba ikut aja di PATMI. Ada juga yang FOMO, wah kakak tingkat saya kemarin magang di PATMI nilainya bagus-bagus misalnya. Atau kakak tingkat saya kemarin magang di BPA nilainya bagus-bagus, daftar pasti nanti dapat jaminan bagus. Nah, jangan seperti itu. Pastikan ketika kalian mendaftar suatu program, kalian tuh tahu programnya apa, nanti timelinenya dilihat, kemudian nanti kalian pastikan pas wawancara, misalnya nanti ada wawancara, pastikan, Pak, nanti saya di sini ditugaskan ngapain saja ya. Nah, itu dipastikan di awal. Jangan sampai kalian nanti dirugikan ketika magang, kalian nggak ngapa-ngapain, nggak dapat ilmu apa-apa, tiba-tiba cuma dapat nilai. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi kalian harus tahu kalian nanti magang itu mau ngapain gitu ya. Itu perlu konfirmasi terlebih dahulu sehingga nanti ketika kalian konsultasi ke dosen wali, konsultasi ke prodi gitu ya, kalian punya jawabannya. Pas saya wawancara kemarin tuh saya sudah punya gambaran, Pak. Saya tuh pengen saya nanti ketika magang di BPA, nanti tuh ada timeline yang minggu pertama tuh saya bikin ini, minggu kedua bikin ini. Terus nanti saya juga kalau lamar kerja, Pak, di sini Pak dikasih wewenang seperti itu. Nah, itu. Jadi kalian gali informasi yang sedalam mungkin terkait program yang ingin kalian apply atau daftar seperti itu. Nah, ketika sudah dapat bekal tadi, konsultasikan ke dosen wali. Nah, dari dosen wali ini nantinya dapatlah itu ya, saran-saran. Oh, kalau kegiatannya seperti ini, berarti nanti kamu bisa konversi mata kuliah ini ambil, sehingga totalnya mungkin nggak bisa nih mentok 20 SKS, paling 15 SKS, paling 10 SKS. Nah, itu saran dari dosen wali. Terus kemudian nanti dari dosen wali ini ada formnya gitu kan ya, yang tadi disebut surat rekomendasi diajukan ke prodi untuk mendapatkan persetujuan dari program studi ya. Nah, dari persetujuan ini kemudian baru bisa melakukan pendaftaran gitu ya. Kalau diizinkan oleh prodi, berarti saya bisa melakukan pendaftaran di program A, program B, program C, program D dan seterusnya. Nah, kalau sudah melakukan pendaftaran, ada pengumuman, kemudian bisa melakukan pelaksanaan kegiatan MBKM sesuai timeline, kemudian dapat sertifikat nilai. Nah, nilainya ini dikonversi ke dalam mata kuliah yang tadi sudah ditentukan di awal. Dan yang terpenting tadi ya saya lupa menyebutkan bahwa mahasiswa yang berhak mengikuti MBKM yang dicatatkan nilai konversinya adalah mahasiswa aktif ya. Kalau mahasiswa tersebut statusnya cuti, maka kegiatan ketika dilakukan di cuti tersebut tidak bisa diakui gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin sebagai gambaran gitu ya. Karena timeline MBKM, pelaksanaan MBKM ini mengikuti timeline perkuliahan. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran mulai 13 Januari sampai 29 Januari. Kemudian nanti pendaftarannya di SIMKA gitu ya. Ini abaikan nomor 4, 5, 6 juga nggak masalah, diabaikan. Terus kemudian registrasi perkuliahan di Sirama. Jadi nanti ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran di SIMKA, prodi sudah menginputkan mata kuliah konversinya beserta kelas-kelasnya, nanti otomatis dia akan muncul di Sirama masing-masing akun mahasiswa. Jadi nggak perlu ambil lagi. Tapi kalau itu belum dimasukkan di SIMKA, maka otomatis nanti di Sirama teman-teman harus masukin lagi. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, registrasi perkuliahan tadi ya, supaya syaratnya aktif gitu ya. Terus kemudian kegiatan berjalan. Nah, kegiatan selesai sejalan dengan kegiatan perkuliahan selesai. Ya, jadi biasanya di minggu ke-15, minggu ke-16, nah kalian berhak menanyakan ke program owner untuk penilaian. Kalian mengajukan, Pak, saya sudah minggu ke-15, mohon kami bisa dinilai. Biasanya program owner tanya, laporan kalian mana gitu. Terus kemudian tanya, kalian ngapain logbooknya mana aja, udah ngisi logbook belum? Nah, biasanya seperti itu ditanya. Jadi kalian kalau misalnya di minggu ke-15, minggu ke-16 belum ada indikasi penilaian dari program owner, kalian yang berinisiatif untuk mengajukan pertanyaan gitu. Pak, saya kayaknya
saya berhak untuk dinilai Pak karena sudah masuk ke minggu ke-16 atau minggu ke-15 gitu ya. Karena kalau tidak ada penilaian dari program owner, nanti prodi otomatis nggak punya acuan nih, nilainya dikasih berapa, bisa aja E karena nggak ada nilai gitu ya. Maka kalian coba nanti bisa inisiatif untuk bertanya ke program owner terkait penilaian kalian selama magang 1 semester seperti itu. Nah, kemudian, ini program-program yang berjalan di periode genap 2024-2025 nanti bisa dicek di sini ya. Ada sekitar 35 program gitu ya. Ini value.ac/kegiatan MBKM internal strip genap 2425. Sebenarnya program-program ini juga bisa dilihat di akun SIMKA masing-masing ya. Jadi kalau nanti saya tunjukkan gitu ya bagaimana cara melihat program yang available gitu ya, bisa didaftarin itu seperti apa. Nah, kalau misalnya tanpa akun SIMKA bisa dilihat di sini juga listnya gitu ya. Kalian nanti bisa lihat secara keseluruhan RPS-nya. Terus bisa di situ kalau nggak salah ada informasi programnya, kuotanya berapa juga ada di situ. Ya, nanti bisa kalian buka di sini. Kemudian, nah ini ya, nanti proses pendaftarannya bagaimana? Semuanya full melalui akun simka.telkomuniversity.ac.id ya, simka.telkomuniversity.ac.id. Nah, kalian login pakai akun SSO masing-masing gitu ya. Nah, nanti muncul apa namanya? Nanti akan saya tunjukkan gitu ya, list program yang dibuka dan bagaimana cara mengajukan pendaftaran, kemudian nanti minta persetujuan dosen wali, terus kemudian nanti apa namanya mendapatkan persetujuan dosen wali, terus kemudian apply di program owner. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, sebenarnya di dalam proses SIMKA ini ada beberapa tahapan gitu ya, dan ini harus saling terkait ya, rekan-rekan ya. Jadi yang pertama ini otomatis admin BPA sudah melakukan ya. Pertama admin BPA masukkan kalender akademik, BKP yang tadi terdiri dari 9, kemudian master data dan lain sebagainya. Kemudian ini yang perlu dicantumkan gitu ya, bahwa prodi itu mengisikan blok MK terkait BKP kegiatan MBKM yang dibuka untuk disetujui, yang dibuka atau disetujui untuk dibuka di prodinya. Jadi kalau misalnya gitu ya, nanti misalnya di sini ada prodi apa namanya, contohnya S1 manajemen. Misalnya gitu ya. Ada siapa ya? Misalnya si A ini mahasiswa S1 manajemen. Ternyata pas dilihat kok nggak ada lowongan sama sekali Pak di akun saya Pak yang dibuka. Nah, itu kemungkinan prodi belum mengisikan blok MK terkait BKP yang diizinkan. Ya. Nah, jadi ini sih yang kadang itu perlu di follow up tuh ya sebenarnya. Ada juga seperti ini, Pak, itu di Excel kan terdiri dari 35 program, Pak. Tapi ternyata di akun SIMKA saya itu yang muncul cuma riset saja, cuma 8 riset. Nah, berarti kesimpulannya yang diizinkan gitu ya, yang diizinkan untuk diikuti di prodi teman-teman adalah cuma riset seperti itu. Jadi untuk magang, kemudian proyek kemanusiaan, KKN itu nggak diizinkan. Nah, kurang lebih kesimpulannya itu ya. Jadi kalau misalnya di sini tadi Anda menemukan gitu ya, tidak semua list program itu ada di SIMKA, berarti memang tidak diizinkan dibuka di prodi tersebut. Ya, kalau misalnya nggak muncul di SIMKA semuanya sama sekali, berarti memang di prodi belum dibuka gitu ya, belum diizinkan untuk melakukan pendaftaran gitu. Kemudian, nah setelah ini dibuka, nanti program owner ini mengajukan apa namanya pendaftaran. Kemarin ada 30 sekian, 35 atau 36 melakukan pengajuan pembukaan program. Nah, ini ke BPA, terus kemudian kita masukkan ke SIMKA. Nah, nanti mahasiswa bisa melakukan pendaftaran setelah program tersebut di-ACC oleh admin BPA. Jadi yang muncul di SIMKA adalah program-program yang sudah di-ACC oleh admin BPA. Gitu ya, nanti yang muncul gitu ya di SIMKA yang di-apply oleh mahasiswa itu yang sudah mendapatkan persetujuan dari admin BPA. Kemudian mahasiswa melakukan pendaftaran dengan mengisi form-form yang ada di situ, mengunggah surat rekomendasi, terus kemudian mengajukan pendaftaran, mendapatkan persetujuan wali. Ya, jangan lupa di situ harus ada mendapatkan persetujuan wali. Nanti kalau persetujuan wali sudah didapatkan, baru bisa masuk ke program owner form pendaftaran saudara. Ya, jadi kalau misalnya saya pengen magang di BPA Pak,
apply magang di BPA. Ya, tapi masih nyangkut di dosen wali nih. Dosen wali belum approve. Nah, nanti form pendaftaran ini nggak diteruskan ke program owner. Nah, nanti di situ ada statusnya, formnya nyampe di mana nih? Kalau di dosen wali berarti teman-teman bisa mereminder dosen walinya, Pak, mohon di-approve, Pak, apakah sudah sesuai mata kuliah konversinya? Apakah saya diperbolehkan ikut magang ini? Apakah saya diperbolehkan ikut program ini? Kayak gitu ke dosen walinya untuk di-approve. Nah, nanti kalau sudah di-approve, nah nanti baru masuk ke apa namanya? Program owner. Nah, setelah masuk di program owner, nanti program owner akan menghubungi teman-teman. Ini apakah nanti dijadwalkan untuk interview, apakah cukup seleksi berdasarkan CV, nah itu nanti tergantung dari program owner masing-masing. Ketika misalnya teman-teman memenuhi kualifikasi, nanti akan ada info ACC penerimaan mahasiswa di SIMKA. Gitu. Jadi semua sudah terintegrasi di dalam aplikasi yang namanya SIMKA. Nah, ketika sudah mendapatkan persetujuan dari program owner, nanti masuk lagi ke program studi untuk diinputkan mata kuliah konversi atau kelas mata kuliah yang diambil di semester berjalan. Ya, kalau di awal tadi ini cukup mata kuliah konversinya, tapi yang ini 6 ini, nah nanti ke prodi itu diinputkan mata kuliah kelas gitu ya, kelas yang diambil di semester berjalan. Misalnya di semester genap ini kelas misalnya 4701. Nah, maka di situ diinputkan gitu ya 4701, terus kemudian nah kalau sudah terregistrasi nanti di Sirama kalian tetap harus registrasi ya. Jadi di Sirama tetap registrasi, kemudian ketika sudah registrasi nah, baru bisa mengikuti program sesuai dengan timeline ya. Nah, nanti di dalamnya ketika teman-teman sudah melakukan kegiatan gitu ya. Nanti kalian juga wajib mengisi logbook sesuai kesepakatan program owner, misalnya logbook bulanan, logbook mingguan, bisa saja. Nah, itu dilakukan di SIMKA juga. Nah, logbook ini nanti bisa dilihat oleh dosen wali dan bisa dilihat juga oleh prodi masing-masing. Terus kemudian, nah nanti pemeriksaan logbook oleh program owner, dosen wali, dan prodi. Terus kemudian di tahap ke-10 adalah pengisian nilai. Nah, nanti di tahap 10 ini, teman-teman mengajukan penilaian ke program owner. Pak, saya sudah tadi misalnya udah 15 minggu. Pak, saya udah minggu ke-15. Nah, syaratnya untuk program owner ini bisa mengisi nilai, teman-teman harus mengunggah laporan terlebih dahulu. Ya, minggu ke-15 misalnya saya pengen ajuin nilai, Pak. Nah, di situ ada form pengajuan nilai. Nanti teman-teman klik. Nanti salah satu syarat yang diunggah adalah laporan atau logbook misalnya diunggah, dimasukin. Nah, nanti baru bisa muncul form penilaian di program owner. Nah, kalau sudah muncul penilaian di program owner, teman-teman tinggal nunggu saja gitu ya. Karena sejatinya kalau program owner sudah mengisikan nilai, nilai itu langsung otomatis muncul di program studi. Nah, tetapi nggak mungkin dia langsung otomatis muncul di akun nilai dari mahasiswa gitu ya, di iGadis gitu ya, atau di MyTellU gitu. Nggak mungkin langsung otomatis. Nah, nanti di prodi nilai tersebut akan diolah di luar gitu ya, kemudian baru diinputkan oleh dosen pengampu kelasnya gitu. Nah, nanti kalau udah diinputkan dosen pengampu kelasnya, nah nanti baru nilai itu baru muncul. Jadi alurnya kurang lebih seperti itu. Nah, bisa saja nanti di tengah ketika Pak, ini program owner sudah ngisi, tapi kok nilai di iGadis saya masih belum muncul ya Pak ya? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Nah, bisa saja prodi itu melakukan asesmen tambahan atau dosen kelas melakukan asesmen tambahan terhadap pengetahuan Anda misalnya. Saya pengen ngegali ini karena kemarin tuh nggak ada di komponen penilaian. Akhirnya dilakukan asesmen tambahan misalnya, sehingga yaitu nanti nilai itu diolah di prodi. Apakah itu nanti ditambah dengan asesmen tambahan, apakah itu nanti ditambah dengan nilai-nilai asesmen tertulis atau wawancara dan lain sebagainya, terus kemudian diolah. Bahkan bisa saja nanti nilai yang dikeluarkan oleh program owner itu tidak sama dengan nilai yang muncul di iGadis. Gitu ya. Jadi jangan protes ke prodi misalnya. Atau ke BPA, Pak, ini nilai saya kenapa berbeda? Kemarin program owner ngasihnya A loh, Pak, tapi ternyata di iGadis saya munculnya kenapa B ya, Pak ya? Nah, itu bisa saja muncul seperti itu karena tadi ketika prodi melakukan asesmen tambahan, Anda tidak perform. Akhirnya ya udah nilainya dapat seperti itu. Jadi nilai dari program owner itu bukan nilai akhir yang muncul di iGadis masing-masing gitu ya. Bisa saja di program owner itu nanti ada asesmen-asesmen tambahan. Nah, itu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nah teman-teman bisa tanya ke sini. Ini
pendaftarannya salah ya, abaikan saja pendaftarannya ini. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya terkait magang dan MBKM di chat hotline ini, WhatsApp ini, atau nanti tanya ke talk2 di bpa.telkomuniversity.ac.id. Ya, kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut. Kemudian, nah, mungkin saya akan coba tunjukkan gitu ya. Saya akan coba tunjukkan bagaimana sih mengakses SIM card dari sudut pandang mahasiswa. Nanti sebelum masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, nanti saya share misalnya seperti ini. Karena saya nggak bisa lagi. Oh, nggak bisa. Bilang langsung. Nah, sudah muncul ya, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman masuk ke sini, gitu ya, simcard.telkomuniversity.ac.id. Ya, terus masukkan akun SSO masing-masing, nah, akun SSO-nya, terus diketikkan ininya MAN M34. Nah, ini ditunggu dulu, sekali klik, tunggu dulu, memang rada lama, sampai muncul login ya. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar, saya ganti jaringan dulu. Nggak muncul ya, sebentar. Sambil nunggu sebentar. Oh, saya tunjukin yang ini dulu.
Ya, sambil menunggu mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait kegiatan MBKM terlebih dahulu ya, yang ada di kolom komentar. Yang pertama ini Najla, boleh untuk yang bertanya boleh diinfokan nama serta jurusannya ya, supaya kita bisa tahu kalian dari program studi apa gitu. Oke, mungkin yang sudah ada dulu. Yang pertama, ini terkait program MBKM internal ini bisa diikuti oleh mahasiswa TLI di luar Bandung. Untuk program-program yang disediakan, itu ada yang di Bandung, ada juga yang di Surabaya, sejauh ini yang ada. Gitu. Kalau ada mahasiswa yang mungkin dari Telkom University Surabaya, ada yang dari Jakarta mau ikut yang di Telkom University Bandung, sebenarnya bisa saja, cuma untuk akomodasi yang lain-lainnya berarti ditanggung sendiri gitu. Jadi kalau bisa kalian ikut kegiatan MBKM internal yang ada di kampusnya masing-masing gitu. Supaya tetap mengikutnya nggak jauh-jauh gitu ya, di sana aja gitu. Kemudian yang kedua, dari Putri ya, jurusannya kurang tahu jurusan apa. Untuk matkul yang tidak terkonversi SKS-nya, apakah mahasiswa tetap bisa mengikuti perkuliahan di kelas selama MBKM berjalan? Nah, kalau terkait ini, jika konversi SKS yang dikonversikan itu hingga 20, diusahakan tidak perlu mengikuti mata kuliah lagi di kelas gitu, karena itu sudah full gitu, dan itu jadi beban nantinya, menjadi beban SKS yang berlebihan oleh mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya tidak dikonversi full, diusahakan SKS yang diambil tuh kurang dari 10 gitu, atau nanti bisa dikoordinasikan kembali dengan program owner-nya gitu. Jadi nanti ke PIC-nya, mungkin misal ada mau ikut program di PATMI gitu. Nah, itu bisa ditanyakan dulu ke PIC di PATMI. PATMI itu pemasaran dan ambisi. Ditanyakan dulu, kalau misalnya Pak atau Ibu, boleh nggak saya tetap mengikuti perkuliahan di kelas gitu, atau memang full di sini saja gitu. Karena ada beberapa memang program owner, bahasanya ya, program owner yang tidak mengizinkan gitu kalau misalnya mahasiswanya mengambil kelas, karena konversi yang diberikan itu bisa sampai 20 SKS gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga ya. Mohon maaf mau bertanya dari Muhammad Salik. Kalau kita mengikuti MBKM internal, apakah kita berarti tidak mengikuti perkuliahan di semester 6? Dan apakah berarti harus mengulang mengambil mata kuliah di semester 6 yang sebagaimana seharusnya, Pak? Nah, untuk perihal ini bisa dikoordinasikan dulu dengan program studinya gitu, atau dengan dosen walinya. Jadi bisa jadi ada beberapa, mungkin di semester 6 ada yang masih mengambil lab kayak gitu, laboratorium gitu, atau ada mata kuliah wajib yang ada praktikumnya kayak gitu, atau yang ya tidak bisa diganggu, tidak bisa dikonversikan atau seperti apa. Nah, itu harus dikoordinasikan ke program studinya gitu, karena program studi punya ketentuannya masing-masing, yang mana mata kuliah yang bisa dikonversikan, mana yang tidak bisa, kayak gitu. Mungkin itu selanjutnya Salik bisa koordinasi dulu sama program studinya atau dosen walinya. Gitu. Bentar ya. Ya, yang selanjutnya di sini ada dari Ainur Inaya.
ada NIM-nya di sini 1401 berarti dari manajemen ya. Apakah mengikuti MBKM internal tidak diwajibkan lagi mengambil sertifikasi di semester 6? Nah, kalau di manajemen sama akuntansi itu memang ada mata kuliah yang wajib mengambil sertifikasi ya. Itu. Kalau untuk itu biasanya sertifikasi tetap harus diambil karena itu sebagai capaian di program studi tersebut supaya mahasiswanya punya istilahnya punya gelar gitu, punya pengalaman yang sudah tersertifikasi gitu. Setahu saya seperti itu. Untuk sertifikasi tetap harus diambil. Atau mungkin untuk lebih lengkapnya bisa koordinasi lagi ke dosen walinya gitu. Oke. Selanjutnya ini ada Stefanus Jesano dari S1 S1 Sistem Informasi. Bila MK yang dapat dikonversi dari MBKM internal hanya bisa 15 SKS dan masih terdapat 5 SKS semester ini, apakah 5 SKS tersebut dilaksanakan di semester yang sama atau akan dilaksanakan barengan antara MBKM internal dan 5 SKS yang tidak terkonversi? Nah, ini sebenarnya tadi sudah disebutkan ya, gitu. Sudah diinformasikan kalau misalnya ada 5 SKS yang belum diambil gitu, yang di semester yang sama, dari program ownernya bisa diambil atau tidak gitu, dan dari prodinya apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, kebetulan untuk proses seleksi ini akan dilakukan sebelum registrasi gitu. Jadi ketika mahasiswa registrasi, mata kuliah yang harus dikonversi atau mata kuliah yang harus diambil itu tuh sudah fix gitu, harus diambil di siraman nantinya gitu. Jadi nanti ketika proses seleksi, kalau bisa ditanyakan juga ke program owner kalau misalnya apakah masih bisa mengikuti perkuliahan di program studi atau tidak bisa kayak gitu. Jadi bisa ditanyakan. Kemudian kita cari pertanyaan yang lainnya. Ini dari Juan, MBTI. Untuk melakukan pendaftaran diperlukan persetujuan dari dosen wali. Untuk perizinannya seperti apa? Apakah berbentuk surat perizinan atau bagaimana? Dan apakah saya dapat melihat program yang dibuka terlebih dahulu tanpa perizinan prodi dan wali dosen? Kalau untuk program-program yang terbuka itu sebenarnya tidak membutuhkan perizinan dari wali dosen gitu. Tapi program tersebut ada blok mata kuliah yang harus diinputkan supaya mahasiswa bisa melihat program itu gitu. Jadi misal ada program magang. Nah, dari prodi memasukkan mata kuliah kerja praktik gitu. Nah, kalau misalnya prodi sudah memasukkan itu, nah mahasiswa bisa melihat gitu. Untuk mungkin nanti program-programnya akan diinfokan juga di Instagram dan website gitu. Jadi bisa diupdate di sana untuk program-program tersebut. Nah, kalau untuk perizinannya nanti akan ada template surat rekomendasi gitu dari Sinka. Di Sinka ada template-nya surat rekomendasi seperti apa, dan itu harus ditandatangani oleh wali dosen dan juga ditandatangani oleh kaprodi gitu. Dan disertakan juga di sana ada mata kuliah konversinya gitu, list mata kuliah konversinya yang jadi di situ dituliskan kode MK-nya, mata kuliahnya apa, itu yang mana yang bisa dikonversi gitu. Nah, ini makanya harus koordinasi juga dengan dosen walinya. Gitu. Oke. Ya, mungkin itu dulu pertanyaannya, nanti bisa dilanjutkan lagi ke sesi tanya jawab gitu. Selanjutnya boleh dikembalikan ke Pak Bari. Ya, terima kasih Mbak In ya. Sorry ya, ada sedikit kendala terkait Simka. Nah, nanti ini saya coba tunjukkan terlebih dahulu gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum sempat membuka Simka tadi pagi gitu, masih awam di dalamnya tuh ada apa sih? Nah, ini saya coba share ya. Sebentar. Share screen-nya ini.
Nah, nanti di dalam akun mahasiswa ini tampilannya akan kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Ini kebetulan yang live-nya itu apa namanya di pusat datanya sepertinya sedang ada masalah, jadi terkait akun siang ini masih kendala, jadi belum bisa login. Mungkin kalau teman-teman coba di simka.telkomuniversity.ac.id, kalau ada yang bisa masuk, nanti silahkan coba raise hand ya teman-teman ya. Ini kebetulan akun saya malah jadinya keblok gitu kan ya. Nah, ini saya coba tunjukkan, kalau dari tampilan mahasiswa nanti muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti di sini ada nama, beranda, program MBKM, udah terlihat ya. Beranda, program MBKM, kemudian mahasiswa MBKM, logbook, penilaian, laporan, dan panduan. Ya. Nah, kemudian nanti langkah pertama itu apa? Nah, nanti di akun masing-masing kalau memang sudah bisa login, nanti pastikan di tulisan ini, di bawah profile ini, di bawah kursor saya yang saya tunjuk ini ada segitiga ke bawah, ini kalian sudah mengklik mahasiswa ya. Jadi nanti dipastikan di bawah nama itu kalian sudah pastikan di situ muncul statusnya adalah mahasiswa. Jangan kosong seperti ini. Kalau kosong seperti ini, nanti teman-teman nggak bisa daftar program yang dibuka. Ya, jadi itu yang pertama, step yang pertama ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah dipastikan di sini tertulis mahasiswa, nanti bakalan muncul di sini ya. Program-program ketika teman-teman klik program MBKM, bakalan muncul list program yang dibuka. Ini kebetulan ada 4 tab, ini sekitar ada 36 data, ya, 36 program. Nah, nanti kalau tadi teman-teman nggak memastikan status mahasiswa muncul di sini, nah, nanti teman-teman di sini nggak ada tombol daftar di sini, cuma lihat open, terus kemudian view data, nggak bisa daftar, ya. Supaya bisa daftar, nanti pastikan di bawah nama di sini apa namanya muncul status mahasiswa, ya. Nah, baru nanti di sini ada tombol hijau yang paling kanan untuk daftar. Nah, cara lihat detailnya bagaimana? Nah, nanti teman-teman bisa lihat mata di sini ya. Nah, detailnya bisa dilihat di mata di sini, terus kemudian nanti bagian apa dokumen RPS ya, RPS-nya nanti bisa dilihat. Kalau pengen lihat, jadi nanti kegiatannya ngapain dan lain sebagainya itu ada di mata, terus nanti dokumen di bagian dokumen dan kelengkapan nanti teman-teman bisa unduh RPS masing-masing, bisa unduh apa namanya RPS masing-masing program. Tadi saya mau tunjukkan tapi kebetulan sedang ada kendala. Ya, selain itu, program-program ini juga bisa dilihat ketika teman-teman klik beranda. Ya, di beranda itu nanti muncul thumbnail dari program-program. Ya, jadi thumbnailnya isinya apa ya? Apa namanya? Program ilustrasi, terus dibuka periodenya kapan, bisa langsung klik daftar di situ tanpa masuk ke program MBKM. Nah, terus tadi yang sempat saya singgung gitu ya, ketika Pak, ini kalau di saya, di akun di saya ini nggak muncul list mahasiswa, list program-program yang ditawarkan bagaimana. Nah, ini kemungkinan kalau belum muncul berarti itu blok MK belum diploting atau belum dipetakan oleh Prodi. Ya, bisa saja belum dipetakan, bisa saja memang Prodi tidak mengizinkan program tersebut untuk diambil oleh mahasiswanya. Ya, ini kebetulan magang semua. Nah, misalnya ini yang muncul magang semua, Pak. Yang riset kok nggak muncul ya? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Ya, kemungkinan seperti itu. Bisa saja Prodi tidak mengizinkan mahasiswanya mengambil MBKM riset. Seperti itu. Sehingga nggak bakalan muncul lowongan-lowongan dengan BKP riset. Misalnya mengajar di sekolah, Pak, ini padahal kalau di Excel saya lihatnya ada mengajar di sekolah nih, Pak, di sekolah A, misalnya. Tapi saya lihat di SIMK kok nggak muncul. Ya itu tadi, Prodi mungkin tidak mengizinkan mahasiswanya untuk mengikuti MBKM dengan tipe BKP, asistensi mengajar atau mengajar di sekolah seperti itu. Ya. Nah, nanti statusnya apa namanya? Kalau teman-teman sudah mendaftar, nah nanti ketika sudah mendaftar nanti ada muncul status posisi form pendaftarannya ada di mana. Ya, nanti bisa saja form pendaftarannya ada di BPA, bisa saja di dosen wali, bisa saja di prodi, bisa saja di program owner. Ada 4 kemungkinan itu, ya. Nah, nanti pastikan teman-teman selalu mengecek gitu ya, karena ini belum sinkron dengan email, jadi
harap dicek secara berkala gitu ya. Ketika teman-teman udah apply, harusnya kalau teman-teman apply nanti status berikutnya adalah ke program owner. Ya, nanti kalau program owner apply approve, nanti sebelum ke program owner nanti di ACC oleh BPA terlebih dahulu. Secara alur seperti itu. Nah, nanti kalau program owner sudah approve, berarti nanti statusnya adalah lari ke BPA kembali, terus kemudian diteruskan ke Prodi. Nah, itu statusnya bisa dicek. Nah, ini harus dicek secara berkala, gitu ya. Posisinya ada di mana form pendaftaran tersebut. Harusnya bisa dicek di mahasiswa MBKM di sini ya. Nanti kalian daftar, misalnya daftar di 4 program secara bersamaan, itu bisa. 5 program bisa, gitu ya. Tetapi nanti secara algoritma seperti ini. Ketika teman-teman misalnya diterima di program A terlebih dahulu, nah nanti program B, C, D, sisanya dia otomatis akan tertolak. Ya, kecuali gitu ya teman-teman mengajukan kemunduran di program ownernya, program A, Pak saya mau mundur. Nah, ini otomatis masih bisa lagi dibuka untuk program B, program C, program D yang teman-teman apply tadinya. Misalnya seperti itu. Jadi kalian bisa mendaftar 5 program sekaligus gitu ya. Tetapi itu yang perlu diperhatikan adalah ketika ada satu program yang di-approve terlebih dahulu, maka otomatis program yang lain otomatis tertolak. Gitu. Nah, itu nanti bisa dicek di mahasiswa MBKM statusnya sampai di mana dan itu harus di kalian follow up terus gitu. Bukan follow up terus, maksudnya kalian harus ikuti terus gitu ya statusnya di prodi. Wah, ini lama, misalnya lama di admin BPA ini. Nah, kalian boleh langsung chat ke BPA, Pak, ini belum di-approve, ini bagaimana dan seterusnya. Misalnya ada di dosen wali. Nah, silahkan tolong diingatkan dosen walinya untuk meninjau gitu ya form pendaftaran kalian apakah diperbolehkan atau tidak. Kalau tidak diperbolehkan alasannya apa, itu bisa dikonfirmasi ke dosen wali. Kalau di program owner, bisa saja di follow up. Mungkin nanti untuk interviewnya kapan Pak, dan seterusnya. Nah, itu ya. Nanti bisa dicek di fitur mahasiswa MBKM. Kemudian di logbook, nah nanti di logbook ini teman-teman bisa mengisi logbook mingguan ataupun logbook bulanan. Ya, nanti diisikan di situ ketika program teman-teman sudah berjalan. Ya, kemudian nanti di penilaian seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini nanti penilaian sifatnya teman-teman mengajukan terlebih dahulu. Ya, jadi ajukan nilai, kemudian yang diupload adalah laporan bulanan atau laporan mingguan atau ada laporan akhir, kemudian nanti baru program owner bisa menilai. Nah, kurang lebih seperti itu di dalam akun SIMKA dari mahasiswa, ya. Nah, nanti mungkin kurang lebih akan disampaikan di sosialisasi berikutnya. Misal nanti mungkin akan dijadwalkan kembali ya Mbak Fatimah ya terkait sosialisasi MBKM internal ini, baik itu SIMKA ataupun misalnya ada teman-teman yang bingung terkait program owner ini tuh ngapain sih di RPS-nya, saya masih belum jelas Pak. Nah, nanti kita akan coba sediakan gitu ya sosialisasi tambahan khusus untuk mempertemukan mahasiswa dengan program owner yang ingin dituju gitu ya. Terus nanti ini mungkin akan saya sisipkan juga, akan kami sisipkan untuk karena ini masih belum bisa, masih nunggu tim teknis gitu ya. Untuk SIMKA ini nanti akan disimulasikan lebih lanjut gitu ya. Atau barangkali di sini ada yang sudah login ke SIMKA, bisa share screen mungkin ya. Kalau di sini ada yang bisa login. Mungkin itu ya Mbak Fatimah ya. Mangga. Ya, baik Pak, terima kasih. Ada yang bisa login ke SIMKA untuk mahasiswa? Oh, sepertinya bermasalah semua ya. Soalnya tadi pagi bisa Mbak Fatimah. Kayaknya kita pending dulu deh yang ini deh ya. Atau kalau ada bisa resign ya mungkin ya. Kemarin ada yang bilang kemarin bisa, tapi sekarang nggak bisa sekarang Pak. Iya, persiang ini sih tadi pagi sih saya login masih bisa sebenarnya. Mungkin sedang ada maintenance. Nanti coba dikonfirmasi kembali ya. Oke, kita masuk tanya jawab aja ya Mbak Fatimah ya. Oke, baik Pak. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Mungkin nanti akan ada sosialisasi selanjutnya terkait SIMKA atau nanti bisa
apa biasanya Gen Z tuh udah nyobain langsung sendiri ya gitu aplikasi-aplikasinya. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini dijawabnya dari Bapak atau dari saya? Oh iya, boleh. Saya juga nggak masalah, Mbak. Oke, ini ada Pak dari Ihsan Maulana, Teknik Biomedis, TUP, Purwokerto. Apakah MBKM internal dapat dilakukan pada liburan? Adakah perusahaan atau tempat magang pada liburan semester genap pada bulan Juni Agustus karena ketentuan kami seperti itu? Terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya apakah boleh gitu ya MBKM internal itu dilaksanakan di periode liburan ya. Jadi itu tergantung dari program ownernya. Tapi untuk khusus MBKM internal ini memang kita jalankan sejalan atau selaras dengan program periode perkuliahan. Jadi kalau misalnya periode perkuliahan dari Februari sampai Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Juni gitu ya, berarti ini memang periodenya paralel gitu. Tapi untungnya sebenarnya dengan MBKM internal ini kalian tetap masih bisa kuliah kok gitu. Walaupun kalian ikut magang, kalian bisa ikut kuliah. Bagusnya seperti itu. Terus ada pertanyaan, apakah ada lowongan magang selama apa namanya MBKM selama liburan gitu ya. Nah, makanya kalian wajib gitu ya follow akun Instagram BPA gitu ya. Di mana bpa.telkom University gitu ya. Nah, bisa diikutin, di follow. Nah, nanti biasanya tiap hari atau tiap 2 hari sekali itu banyak lowongan magang. Nah, coba diikuti ada nggak yang selaras, misalnya cuma buat 1 bulan atau 2 bulan. Nanti kalau misalnya ada yang sebulan atau 2 bulan, nanti bisa coba daftar seperti itu. Tapi kebanyakan sih memang lowongan magang itu jarang sekali yang hanya 1 bulan gitu ya. Kemarin saja yang kita share itu yang KKN ya, bukan magang. Kalau KKN itu kemarin ada yang 1 bulan kita kirim ke Lombok. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, ada yang program yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 semester. Nah ini tergantung dari program owner. Nah cara memastikannya gimana? Itu tadi follow Instagram BPA atau nanti bisa juga lihat website BPA gitu ya. Bisa lihat website BPA. Setiap ada info magang, setiap ada info MBKM, kita akan tampilkan di website maupun di akun Instagram. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kansa, program studi ilmu komunikasi. Ingin bertanya, apakah jika sudah pernah mengikuti MBKM internal, tidak diperbolehkan kembali untuk mengikutinya, Pak? Nah, kalau secara aturan gitu ya, Mbak Hansa ya. Jadi, apa namanya, untuk internal di TELU, kalau kemarin memang sudah pernah ikut, misalnya magang di PPA, nah ini tidak diperkenankan ikut internal kembali. Ya, tapi kalau memang ada magang mandiri di perusahaan tertentu, walaupun yang posting itu BPA, tapi magangnya di luar gitu ya, di perusahaan tertentu, itu masih diperbolehkan. Tapi untuk khusus internal ini memang hanya untuk 1 semester saja secara aturan universitas. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Arman, jurusan akuntansi. Untuk mengetahui perusahaan mana saja yang menjalin kerjasama dengan BPA atau TELU, bagaimana ya Pak? Oke, nah nanti untuk lihat kerjasamanya bisa cek di Talk2 ya teman-teman ya. Misalnya Pak, saya ada lowongan di perusahaan ini. Nah nanti pastikan di Talk2 biar kami cek apakah punya kerjasama dengan kita atau tidak. Kalau misalnya sudah punya kerjasama, nanti langsung saja bisa apply nggak masalah. Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ini ada yang bertanya Pak dari Alvan Andika, D3 Teknik Telekomunikasi. Apakah untuk program MBKM internal ini belum tersedia untuk program owner yang ada di Telkom University Purwokerto, Pak? Oke, nah kemarin tuh Purwokerto, nah nanti belum ada laporan ke saya gitu ya. Bisa saja ini karena untuk Purwokerto nanti bisa kontak dari Akademik Purwokerto ya ke Pak Sultoni gitu ya. Coba dikonfirmasi kembali apakah apa namanya ada program yang dibuka atau tidak gitu ya. Karena untuk saat ini memang kami belum terima ya untuk lowongan dari Purwokerto. Mungkin menyusul, biasanya Pak Sultan itu ngirim ke kita itu sudah ada gelondongan mahasiswanya gitu ya. Nah, nanti coba dikonfirmasi ke Akademi Purwokerto mungkin ya seperti itu.
Terima kasih Pak. Lanjut, ini juga ada pertanyaan dari Hikmal Sarozi, S1 Desain Komunikasi Visual. Izin bertanya, apa boleh ikut serta MBKM internal sambil magang di swasta juga, Pak? Oke, nah ini ya pertanyaan yang sebenarnya gimana ya? Ini pertanyaan berulang yang sering ditanyakan sih sebenarnya. Jadi biasanya pertanyaannya gini Pak, Pak apakah boleh kita ikut magang sambil ikut kuliah? Ya kan? Bisa aja seperti itu. Misalnya, Pak kemarin itu saya ikut magang, pengennya itu dikonversi 20 SKS, tapi ternyata di Prodi itu cuma dikonversi 10 SKS, dan 10 SKS-nya tetap saya harus kuliah. Itu bagaimana ya Pak ya? Nah, jadi gini ya teman-teman mahasiswa ya. Jadi esensinya kegiatan MBKM itu gitu ya menyita perkuliahan, menyita waktu dari teman-teman gitu ya. Misalnya ada program tadi magang di swasta, mereka pasti punya beban atau load, punya timeline. Ya, misalnya kalian diwajibkan apa namanya hadir gitu ya tiap hari. Nah, kalau bebannya seperti itu hadir tiap hari selama 4 bulan, maka itu setara 20 SKS gitu kan ya. Kalau kalian tetap dipaksakan gitu ya, kalian tetap dipaksakan apa namanya, tetap dipaksakan tetap ikut, terus MBKM internal kalian juga paksakan ikut. Sementara MBKM internal itu misalnya wajib juga ikut tiap hari, dikonversi 20 SKS juga secara konversi, total kalian ikuti adalah 40 SKS. Nah, bayangkan satu semester kalian ikut 40 SKS, nah setelah semesteran kalian langsung tipes nanti ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu ya, teman-teman. Sebenarnya nggak masalah kalian ikut magang, tapi perlu diperhatikan load-nya nanti seperti apa di magang tersebut. Jangan sampai kalian memaksakan ikut paralel, magang ditambah MBKM internal, konversi 20 SKS, padahal default-nya itu program magang tadi eksternal 20 SKS, internal 20 SKS. Nah, tapi kalau misalnya yang tadi bisa dikondisikan, misalnya di MBKM internal, Pak, saya bisa nggak ya nanti nggak ikut full programnya, misalnya cuma saya paling bisa masuknya Senin sampai Rabu Pak, karena Kamis Jumat saya ada di perusahaan. Nah itu kalau misalnya diperbolehkan oleh program owner, enggak saja nggak masalah seperti itu. Baik, Pak. Tapi kalau bisa memang diambilnya satu saja ya, karena lotnya akan banyak. Betul. Apalagi sudah masuk ke dunia kerja. Oke, selanjutnya dari Hilwah Imani Auda, dari S1 Desain Komunikasi Visual, apakah mahasiswa dapat mengajukan perusahaan untuk di ACC untuk MBKM eksternal? Oke, sama ya kasusnya tadi ya dengan yang tadi. Nanti bisa saja dikomunikasikan via Talkto dulu ya, Mbak ya. Jadi nanti ke website BPA, ke Talkto, terus kemudian kirim profil perusahaannya. Nah, nanti kalau memang sudah ada, nah nanti langsung saja, nggak masalah ikut perusahaan tersebut. Tapi kalau belum ada, nanti dikirimkan ke kita PIC atau kontak yang bisa dihubungi untuk kemudian kita jajaki PKS-nya seperti itu sebelum apa namanya, sebelum teman-teman melakukan pendaftaran. Nah, oke ini ada info bagus ya, alhamdulillah udah bisa jalan. Saya share sebentar ya Mbak Fatimah ya. Oke, kita kembali lagi Kita melihat kembali lagi ke Simka ya. Simka. Padahal yang mungkin pengen dilihat teman-teman tuh ini gitu sebenarnya ya. Oke, nah ini ya sudah terlihat ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini contohnya, nah ini adalah akun mahasiswa. Nanti kalau kalian login, nanti muncul seperti ini tapi statusnya mungkin masih kosong. Nah ini dipastikan muncul, terus kalian aktifkan dulu mahasiswa ini sehingga yang muncul adalah akun mahasiswa. Ya, jadi nanti tertulis di sini adalah mahasiswa. Nah ini kalau sudah, nanti kalian masuk ke beranda. Nah di beranda ini muncul apa namanya? Program-program yang dibuka. Nah, nanti ini contohnya ya, penelitian pengembangan sistem informasi kualitas udara berbasis website. Ini penyelenggaranya COE Stas RG. Ini periodenya 17 Februari sampai 14 Januari. Kalau seperti ini jelas penelitian, ini berarti BKP-nya riset ya. Nah, kalau misalnya dari teman-teman itu nggak muncul, berarti memang belum diizinkan oleh Prodi ya. Seperti itu. Ada juga ini magang satu COE Smart City ini berarti tipenya magang, ya kan? Nah, nanti kalau magang ini belum muncul, berarti kesimpulannya dari Prodi belum mengizinkan, ya. Nah, nanti misalnya Pak saya tertarik dengan ini,
Ya, misalnya ini ya, ketika kita klik daftar, sorry, kok tiba-tiba keluar? Down lagi? Oh, sebentar. Kok tiba-tiba keluar? Ya, oke, memang nggak disarankan sepertinya. Nanti kita coba sambil pantau berkala ya. Kita lanjut, Mbak Fatimah. Dan kita lanjutkan lagi ke Nggak pertanyaan. apa-apa. Mungkin, ini ada satu lagi Pak, mungkin pertanyaan dari Safar Nabila dari Teknik Industri. Saya sudah semester 7 dan telah ambil TK. Apakah bisa ikut MBKM ini? Nah, jadi constraint-nya tadi apakah sebelumnya sudah pernah mengambil MBKM internal atau belum, ya. Dan sekarang semester berapa? Kalau semester 7 eligible memang ya, semester 7 eligible, terus kemudian apa namanya? Apakah sudah pernah mengambil MBKM internal atau belum? Nah, kalau memang sudah, maka tidak diperbolehkan lagi. Tapi kalau misalnya belum, gitu ya, belum pernah, nah itu nggak masalah. Walaupun sekarang statusnya sedang tugas akhir, asalkan tadi waktu pelaksanaannya, misalnya Anda harus bimbingan setiap minggu sekali, tiap hari Jumat. Nah itu silakan dikomunikasikan ke program ownernya terlebih dahulu ketika pas wawancara atau di awal, gitu ya. Misalnya tanya ke PIC program ownernya, misalnya Pak, saya bisa nggak nanti sambil bimbingan tugas akhir tiap hari Jumat, saya izin seharian Pak. Nah, itu bisa dikomunikasikan. Kalau berkaca pada periode-periode sebelumnya, gitu ya. Jadi mangga saja. Sebenarnya kalau MBKM internal ini fleksibel ya, Mbak Fatimah ya, gitu ya. Jadi apa namanya, asal komunikasinya jelas, izin gitu ya, nggak tiba-tiba ngilang tanpa pemberitahuan, nah itu yang tidak diperkenankan. Gitu. Oke, berikutnya. Ya. Berikutnya mungkin ada yang mau bertanya secara langsung terlebih dahulu sebelum membaca kembali pertanyaan di kolom komentar. Nah, boleh kalau misalnya ada yang pengen open mic ya, dipersilakan. Boleh di raise hand. Siapa yang mau bertanya secara langsung biar bisa langsung komunikasi. Nah, ini ada Jeremia Christian. Boleh. Oke Pak, mungkin saya tadi ada terlewat izin bertanya. Untuk program MBKM itu artinya dalam satu semester itu kita nggak usah masuk ke kelas full konversi atau kayak gimana ya Pak? Nah, jadi kalau MBKM ini tergantung ya, Jeremia ya. Jadi kalau misalnya gini, tadi program MBKM misalnya di program owner ditawarkan ini bisa dikonversi setara 20 SKS. Tapi kembali lagi, 20 SKS dari program owner ini belum tentu di-approve oleh prodi. Ya, bisa saja misalnya dalam semester tersebut Jeremia tuh tetap harus mengambil bahasa Indonesia, tetap harus mengambil misalnya kewarganegaraan atau bahasa Inggris misalnya. Otomatis bahasa Indonesia, kewarganegaraan atau bahasa Inggris itu tetap diambil gitu ya. Nah, itu yang tahu prosedurnya secara struktur kurikulum itu di prodi. Gitu. Nanti silahkan konsultasi ke dosen wali atau ke prodinya masing-masing ketika misalnya teman-teman tuh masuk di semester sekian gitu ya. Kira-kira tuh bisa nggak saya dikonversi full 20 SKS? Kalau bisa dikonversi 20 SKS full, berarti teman-teman nggak perlu kuliah di semester tersebut. Ya, 20 apa namanya semester tersebut nggak perlu kuliah, tinggal ikuti kegiatan MBKM tersebut. Tapi ternyata ada mata kuliah yang harus diambil, nah itu otomatis teman-teman harus berbagi. Di satu hari teman-teman harus mengikuti perkuliahan, nah di lain hari tetap ikuti kegiatan magang seperti itu. Ya, jadi kuncinya memang tetap di prodi. Ya, jadi Jeremy bisa koordinasi lagi ya dengan prodi atau wali dosennya. Oke, ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Ada Hikmal dulu dari kayaknya. Hikmal Karozi dulu. Boleh disebutin nama dan jurusannya. Izin bertanya Pak, nama saya Muhammad Iqbal Kharozi dari S1 DKV. Izin bertanya Pak, untuk magang di perusahaan luar yang membuka kampus Merdeka,
itu konversi SKS-nya bagaimana ya Pak? Nah, oke. Kemarin Hikmal sudah mendaftar via Kampus Merdeka statusnya ini. Eh, Sebenarnya ini pertanyaan titipan Pak untuk teman saya yang belum bisa ikut karena sudah mendaftar. Hmm. Nah, nanti mungkin Pak Andi bisa melengkapi ya, Pak Andi ya. Jadi untuk yang lowongannya tersedia di Kampus Merdeka, memang tidak perlu melakukan registrasi di SIMKA untuk saat ini. Jadi pendaftarannya via Kampus Merdeka, tapi tetap nanti harus ada surat rekomendasi kalau tidak salah ya, di apply di Kampus Merdeka. Terus kemudian nanti kalau sudah ada pengumuman diterima, nanti baru dari BPA akan menginputkan di SIMKA. Terus nanti monitoringnya bisa diinputkan saja di SIMKA dan seterusnya. Gitu ya. Mungkin Pak Andi bisa mau menambahi terkait Kampus Merdeka, Pak Andi? Ya, siapa? Jadi untuk teman-teman yang akan mengambil kegiatan MBKM Mandiri atau di eksternal, jadi wajib harus melampirkan atau membuat surat rekomendasi ya. Jadi contohnya seperti ini, mungkin saya izin share ya. Bentar ya. Nah, ini sudah terlihat ya. Jadi ini contoh surat rekomendasinya untuk diajukan ke Prodi ya. Mohon untuk dilengkapi data-datanya. Kemudian di sini ada untuk menjadi peserta program. Nah, ini tulis kegiatannya apa. Kemudian nanti di sini ada ketentuan juga yang harus diisikan oleh mahasiswa. Jadi harus sanggup. Oke, terus ini yang nanti tanda tangan oleh kaprodinya ya. Jangan lupa untuk diberi cap juga. Nah, ini untuk lampiran di 2 itu ada MK konversinya. Jadi nanti kegiatannya apakah akan harus dikonversikan. Jadi mata kuliahnya, kode mata kuliah dimasukkan, nama mata kuliahnya apa, kemudian SKS-nya. Nah, nanti untuk form ini juga ditandatangani oleh mahasiswa, kemudian dosen wali, kemudian baru kaprodinya. Jadi untuk semua kegiatan MBKM itu wajib ada surat rekomendasi yang kemudian juga sebaiknya sebelum mendaftar juga atau mungkin sudah ada list perusahaan yang akan didaftarkannya, wajib untuk melaporkannya ke prodi. Jadi jangan sampai teman-teman mahasiswa ini melaporkan setelah diterima. Jadi harusnya sebelum atau mungkin dalam proses melamar gitu ya. Jadi harus melaporkan kegiatannya itu kepada prodi. Karena untuk pengajuan surat rekomendasi ini mungkin di prodi beragam gitu ya. Mungkin ada yang melalui TOS, kemudian juga mungkin ada form khusus yang emang disediakan oleh prodinya. Kemudian, nah mungkin untuk tadi sekarang bertanya Iqmal ya. Oke. Nah, mungkin untuk lowongan-lowongan yang magang dengan eksternal mungkin bisa dilihat di kampus mereka. Nanti pilihannya itu pilih yang MBKM-nya mandiri ya, MSCW mandiri. Nanti di sini ada beberapa atau banyak perusahaan yang bisa dipilih, tetapi nanti dilihat juga waktu-waktunya itu berapa lama ya. Jadi mulainya kapan, selesainya kapan, jadi harus sesuai, mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Bari ya, dia harus sesuai dengan jadwal atau kalender yang akademik gitu ya, di semester genap. Jadi jangan sampai melebihi atau mungkin di luar kalender akademik yang sudah ditentukan. Nah, ini untuk lowongan-lowongan ini silahkan teman-teman mahasiswa konsultasikan dengan dosen wali atau kaprodinya untuk lowongan yang akan dilamar gitu ya. Jadi selain di kampus mereka ini juga ada lowongan di Magenta gitu ya. Teman-teman jangan lupa untuk membuat akun juga di Magenta ini. Magenta ini adalah kalau dulu namanya tuh FHCI ya. Di sini juga banyak
perusahaan-perusahaan di Magenta ini adalah lebih ke BUMN perusahaan-perusahaannya itu. Nanti dilihat di sini sudah jelas semuanya persyaratannya seperti apa. Nah, ini kan ada nih persyaratan dokumen di sini ada. Selalu pasti ada surat rekomendasi dari universitas gitu. Jadi teman-teman mahasiswa harus siap-siap menyediakan juga ya. Dan juga tadi ya yang disampaikan juga Pak Bari atau Mbak Fatima juga. Jadi lowongan di BPA itu bisa dilihat di Instagramnya BPA. Itu bpa.telkomuniversity gitu. Bisa di sini bisa dilihat untuk lowongannya. Kemudian untuk di BPA pun ada di webnya itu ada beberapa lowongan yang sudah dibuka gitu ya. Nanti tinggal dilihat aja atau disesuaikan lowongan apa yang dipilih. Dan tadi juga ada pertanyaan tentang apa namanya Mitra, Pak. mitra ya. Nah, mitra ini bisa dilihat di sini nih. Nah, di sini di dashboard, kemudian pembelajaran di luar program studi, di sini ada mitra MBKM. Nah, lagi loading. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Telkom University untuk kegiatan magangnya. Jadi ada beberapa perusahaan yang bisa dipilih. Jadi langsung di search di situ ya Pak Andi ya. Iya, betul Pak Bari. Oke. Tapi kalau untuk perusahaan yang ada di Magenta ini kita udah kerjasama ya, jadi teman-teman mahasiswa tidak usah lagi mempertanyakan soal kerjasama karena kerjasama di Magenta ini adalah kerjasama dengan FHCI gitu, benar sama aja sih. Oh, jadi yang di Magenta mah nggak perlu ngecek, asalkan apply di Magenta mah aman ya Pak Andi ya. Iya Ya, betul Pak Bari. Mungkin itu aja. Kalau yang di Kampus Merdeka berarti aman juga Pak kalau ada lowongan di Kampus Merdeka ya. Berarti ya. Iya, karena kan kampus mereka untuk perusahaan-perusahaan ini bekerja sama dengan apa langsung dengan Dikti ya. Siap. Nah, berarti itu ya teman-temannya untuk lowongan di Magenta, Kampus Merdeka, nggak perlu ngecek apa namanya PKS-nya, langsung saja bisa apply gitu ya. Nanti apply-nya via itu ya, lamannya langsung ya Pak Andi ya. Iya, langsung. Jadi teman-teman mahasiswa langsung cuma yang harus diingatkan itu di awal itu harus lapor dulu ke prodinya gitu, ke prodinya masing-masing. Dan menyiapkan juga surat rekomendasi ya. Siap. Oke, itu yang menjawab ya tadi ya. Enggak. Iya. Sudah jelas ya, Hikmah? Jelas Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya ini ada yang raise hand lagi, Muhammad Yogi Alamsyah. Oke. Apakah suara terdengar, Mbak? Maaf. Terdengar. Oke. Selamat siang menuju sore, Bapak sama Mbak. Sebelumnya saya mau konfirmasi ulang aja. Tadi kan kalau dari kemarin saya lihat di website Sinka itu kan daftar atau si dashboardnya tuh masih kosongan semua. Jadi tadi kan kalau nggak salah Bapak bilangnya antara dua. Yang pertama itu belum diizinkan prodi atau prodi belum memetakan mata kuliah atau MK-nya. Nah, Betul. jadi saya sebagai mahasiswa harus konfirmasi ke prodi saja atau bagaimana ya Pak? Ini Yugi dari prodi apa? Oh, maaf salah. Maaf, saya dari Digital Kreatif Multimedia. S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia. S1 terapan. Oh, Pak itu ya, Pak Adi. Iya, Pak Adi. Oh, nah nanti bisa konfirmasi ke prodinya ya atau ke LAK ya? Mbak Fatima ya biasa. LKM. Oh, LKM ya. Tapi biasanya dari prodi sih Pak kalau misalnya MBKM internal. Kalau LKM itu dia punya website tersendiri untuk daftar kegiatannya. Oh, nah ini karena LKM itu belum punya akun di Simka, jadi nanti ke prodinya ya berarti ya Yogi ya. Jadi silakan konfirmasi ke Pak Adi atau timnya. Nanti biasanya ada penugasan gitu ya, dosen untuk MBKM gitu. Terus nah nanti biar beliau yang mengisikan terlebih dahulu gitu. Baik, cukup jelas Bapak sama Mbak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Yogi sekarang bisa login lagi nggak? Halo Yogi. Masih belum bisa?
Nah, Iya, ini bisa tadi lagi. pas sebelum Zoom masih bisa sebetulnya. Iya, ini berat nih. Bentar. Oke, lanjut Mbak Fatimah. Lanjut. Ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Ini masih internal Kalau Oh, ini Zahra. ada Pak dari Zahra Syifa. Boleh disebutkan nama dan prodinya? Silakan Zahra. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Syifa dari S1 Administrasi Bisnis. Jadi sebelumnya saya masih bingung yang tentang magang. Jadi kan rencana saya mau magang mandiri, nanti di liburan yang 3 bulan, itu termasuk masuk MBKM bukan ya? Nah, oke, ini kalau informasinya hanya sebatas itu belum bisa kita pastikan ya, Zahra ya. Jadi kalau dikatakan apakah itu MBKM atau bukan, jadi gini, ketika Zahra itu ikut MBKM, ikut magang tersebut, ya kan, kalau mau sekedar magang, nggak bawa nama kampus, nggak masalah, silakan ikut magang. Tapi kalau definisinya Zahra Pak, itu nanti bisa dikonversi apa enggak? Nah, kalau kita ngomong ini bisa dikonversi apa enggak, harus mengikuti prosedur yang tadi, ya. Misalnya tadi gitu ya, mendaftar, terus mendapatkan persetujuan prodi, yang tadi ditunjukin oleh Pak Andi gitu ya, surat rekomendasi, terus kemudian ada mata kuliah konversinya, tanda tangan dosen wali, tanda tangan kaprodi. Nah, itu berarti diizinkan oleh prodi, berarti berhak untuk dikonversi ke sekian SKS. Tetapi kalau form itu nggak ada, berarti ya udah silahkan magang, tidak bawa nama kampus, terus kemudian ya udah magang secara personal pribadi gitu. Tapi kalau masih tetap bawa nama, misalnya pengen dari perusahaannya itu memang butuh rekomendasi dari kampus, nah, otomatis tadi dia harus mengikuti apa namanya tadi ya, kalau secara aturan internal kampus itu kalau misalnya magangnya itu di perusahaan, dicek perusahaannya itu apakah afiliasi Kampus Merdeka, afiliasi Magenta. Kalau tidak terafiliasi keduanya, dicek apakah sudah memiliki PKS dengan BPA atau belum, dengan Telkom University atau belum. Nah, kalau belum, berarti nggak bisa bawa atas nama kampus seperti itu. Ya, sudah jelas untuk Zahra. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik Pak, karena kita Terima sudah kasih. masuk 14.49 melebihi. Saya coba tunjukin dulu ya Mbak Fatima. Ini sebenarnya bisa muncul tapi memang loadingnya lama. Sebentar, Boleh Pak. sebentar saya refresh dulu. Ini masih belum masuk, belum nyangkut akunnya. Nah, nanti kurang lebih isinya seperti ini ya teman-teman ya. Tadi kalau Yogi tadi di program MBKM-nya kosong, tadi mungkin di prodinya belum dipetakan gitu ya. Terus kalau ini logbook nanti teman-teman bisa ngisi di sini di program kegiatan. Nah, nanti muncul ya nama mahasiswanya siapa, tahun, bulan, pekan, apa aksinya, apakah edit, tambah, dan seterusnya. Kemudian penilaian, nah nanti muncul di sini program kegiatan, pemilik programnya, nama mahasiswa, teman, berarti periode, nilai, terus nanti di pojok kanan atas nih ada pengajuan. Nah, silakan nanti klik pengajuan. Kayak gitu sih. Jadi kalau di mahasiswa nanti pokoknya yang dilihat adalah di beranda, boleh di beranda atau biasanya kalau kalian sudah apa namanya ini lagi berat. Kalau teman-teman sudah mendaftar, nanti ketika teman-teman klik beranda, di sini ada tabel ya. Tabel ini adalah status pendaftaran dari teman-teman. Saya mendaftar di 5. Sebenarnya saya itu Oke. Kalau misalnya di sini teman-teman mendaftar di 5 program, nanti akan muncul 5 baris. Statusnya ada di mana? Apakah di program owner atau di dosen wali atau di BPA atau yang lain. Nah, di paling atas nanti ada status gitu ya. Ketika klik beranda ya. Jadi diklik beranda, nanti kalau teman-teman sudah apply, nanti muncul tabel informasi. Atau kalau misalnya masih bingung juga, kok nggak ada tabelnya? Nah, nanti di pojok kanan atas di sini ada tombol lonceng ya. Nah, itu ada informasinya. Proses status sekarang tuh ada di mana? Kayak gitu. Nah, ini berhubung masih loading, intinya belum bisa saya tunjukkan. Nah, jadi mungkin itu ya untuk penutup ya. Masih ada yang bertanya nggak Mbak Fatimah? Masih ada sebenarnya Pak, Oh ya tapi udah, tanya dulu deh. tanya dulu aja. Tanya dulu aja nggak apa-apa.
sambil kita tunggu ya. Oke. Selanjutnya ini ada yang bertanya terkait MBKM kewirausahaan itu seperti apa ya? Ini dari Tifa S1 MBTI. Dan nanti konversi SKS-nya bagaimana? Nah, jadi kalau MBKM kewirausahaan itu apa? Itu tergantung dari programnya seperti apa ya. Biasanya yang banyak itu kewirausahaan itu yang diinisiasi oleh BTP, ya Bandung Teknopark. Jadi kalau kalian ikut program, misalnya pernah dengar program inkubasi apa ya, saya lupa namanya. Apa ya Pak Andi ya kemarin itu ya, Pak Andi. Wirausaha mandiri, Pak. Wirausaha mandiri kalau yang vaksinnya ya, tapi nanti kalau misalnya sumbernya itu dari Direktorat BTP, biasanya itu ranahnya ke kewirausahaan. Ada juga beberapa COE yang ngadain program kewirausahaan. Jadi apa namanya, program MBKM kewirausahaan itu biasanya memang untuk mengarahkan mahasiswa menjadi entrepreneur gitu kan ya. Maksudnya dia dilatih bikin bisnis, ngelola bisnis kayak gitu dan seterusnya. Jadi tergantung dari programnya ya sebenarnya. Gitu sih. Terus masalah konversi kembali lagi ke prodi ya konversinya ya. Jadi apa misalnya Pak saya itu dari teknik fisika nih Pak. Saya ikut program kewirausahaan. Kira-kira dikonversi mana ya? Nah itu biasanya yang tahu plot-plotnya itu dari prodi sih. Seperti itu. Ya, mungkin itu udah di-share ya sama Pak Andi terkait salah satu program BKP kewirausahaan gitu. Itu ada Work Entrepreneurship dari BTP. Itu mungkin bisa diikutin nanti hari Kamis 16 Januari dari pukul 9 sampai pukul 11. Gitu. Atau bisa dicek langsung ke Instagramnya BTP ya Pak ya, Pak Andi. Ya. Oke. Mau berapa pertanyaan lagi Pak Bari? Atau mungkin itu aja ya, yang rasa pertanyaannya belum dibaca bisa raise hand saja ya, Mbak Fatima ya. Kita batasi sampai jam 3 lah ya. Oke, baik Pak. Ada Boleh yang kalau mau secara langsung bertanyanya? barangkali tadi belum dibaca ya pertanyaannya, bisa raise hand. Ya, dari Aisyah Asnan. Selamat siang, perkenalkan saya Aisyah Asnan dari S1 MBTI. Izin bertanya, mungkin tadi saya kurang jelas untuk alur yang mendaftar magang di Magenta, mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi gitu Kak. Oke, langsung ke Pak Andi ya, Ya, berarti. mungkin ke Pak Andi. Tapi Ya. sebenarnya ini terkait MBKM internal yang Pak Andi. Apa Pak Andi? Ya, izin ya Pak Bari ya. Jadi kalau untuk Magenta atau mungkin MSIB mandiri, teman-teman mahasiswa silahkan untuk membuat akun dulu ya di masing-masing platform tersebut. Jadi setelah membuat akun, nanti tinggal dipilih lowongannya mau lowongan yang mana. Tapi harus sesuai dengan kalender akademik untuk semester genap. Jadi untuk MBKM eksternal itu dibuka untuk semester genap. Tapi nanti dilihat lagi karena masing-masing perusahaan untuk kegiatan programnya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi harus secara detail dibaca, secara teliti, jangan sampai salah gitu. Kemudian setelah teman-teman mahasiswa memilih lamaran yang akan diambil, nah itu dikonsultasikan dengan dosen wali dan kaprodinya dengan membuat surat rekomendasi tadi. Jadi setelah berkonsultasi mungkin bisa mengajukan jika dari program studinya memperbolehkan atau memberikan MK konversinya, teman-teman mahasiswa bisa melanjutkan untuk mendaftar di masing-masing platform tersebut gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Okay. Jadi silakan mendaftar dan ikuti prosedur yang ada. Ada panduannya biasanya, ya Pak ya? Iya, ada. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya secara langsung?
Ada Syafa, boleh disebutkan nama dan program studinya? Baik, sebelumnya selamat siang Bapak dan Ibu. Izin memperkenalkan diri, saya Safa dari program studi S1 Teknologi Informasi. Sebelumnya izin bertanya Bapak dan Ibu, sebelumnya saya sudah membuat akun Kampus Merdeka itu dari semester 3. Nah, kemarin tuh saya cek dan saya mau magang mandiri itu, ternyata informasi data dirinya itu masih berada di semester 4, padahal sekarang saya sudah di semester 5. Nah, izin bertanya, untuk perubahan datanya itu bagaimana ya, Bapak dan Ibu? Terima kasih. Mungkin boleh langsung sama Pak Andi ya dijawab. Ya, jadi kalau untuk perubahan data itu mungkin bisa disampaikan di pusat bantuan ya. Kan biasanya di halaman Kampus Merdeka itu di pojok bawah tuh ada pusat bantuannya. Mungkin bisa disampaikan di situ keluhannya apa, terus mungkin apa namanya bukti semester terakhirnya seperti apa gitu ya. Atau mungkin bisa jadi juga belum ada update dari pihak kampus Merdekanya, karena kan sekarang semester tadi berapa, semester 4? Masih 3? semester 5, Pak. Oh, masih semester sekarang sudah semester 5 ya. Nah, mungkin belum ada updating aja dari pihak kampus mereka. Tapi kalau mau sih sampaikan ke pusat bantuannya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada bukti sekarang yang sudah berjalan itu di semester berapa gitu. Bapak izin bertanya, kalau misalnya pusat bantuan itu ke BPA-nya langsung atau ke kampus Merdekanya? Soalnya kalau misalnya di kampus Merdekanya itu di panduan perubahan datanya itu katanya itu data akademik kamu berasal dari pusat Pededikti, jadi harus hubungi perguruan tinggi masing-masing gitu. Oh gitu ya. Kalau sudah ada jawaban seperti itu mungkin bisa langsung ke BSL aja ya di GKU lantai 2. Bisa dikonfirmasikan. Atau seperti ini juga Pak, karena kita baru selesai di semester 5 ya. Biasanya Pededikti update itu ketika mahasiswa sudah selesai menyelesaikan semesternya gitu. Jadi itulah kenapa mungkin masih terdatanya di semester 4 karena semester 5-nya baru sekarang gitu. Baru sekarang selesainya. Tapi ya, tapi kalau misalnya Mbaknya mau coba ya, silakannya dicoba nanti pas ada wawancara mungkin bisa disampaikan kepada mitra bahwa posisi sekarang semesternya semester 5 gitu yang terupdate-nya gitu. Ya, siap, baik Pak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Dibuka berapa lagi pertanyaan Pak Bali? Sampai jam 3 ya? Satu terakhir, Mbak. Satu terakhir tadi yang mengajukan duluan Fiarda Alifa. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fiada Alifa dari jurusan S1 MBTI. Sebenarnya saya masih kurang paham dengan alur yang jelas karena saya masih belum melihat webnya karena masih error. Nah, itu tadi untuk surat rekomendasi yang diajukan untuk prodi, itu sebenarnya sebelum kita mendaftar atau nanti setelah kita diterima begitu, Bapak. Terima kasih. Oke, Mbak. Jadi kalau surat rekomendasi yang tadi ditunjukkan Pak Andi, gitu ya, surat rekomendasi itu diajukan ketika teman-teman itu mendaftar, ya. Jadi sebenarnya gini, ketika sebelum mendaftar, kan teman-teman udah baca informasinya, gitu kan ya, udah baca informasinya, terus kemudian udah mulai lakukan obrolan ke dosen wali. Nah, sambil ngobrol ke dosen wali itu, sampaikan juga surat rekomendasi untuk diisi. Nah, nanti sebagai lampiran teman-teman mendaftar, nanti dilampirkan selain CV, nanti surat rekomendasi itu. Kalau surat rekomendasi itu sudah dapat, nah itu biasanya jadi pertimbangan juga ketika program owner menyeleksi. Oh, udah dapat surat rekomendasi nih. Artinya teman-teman kemungkinan kecil nanti ke depannya akan bermasalah gitu ya. Kalau udah dapat surat rekomendasi tanda tangan, terus dapat mata kuliah konversi dari prodi. Jadi baiknya sih di awal ketika sebelum mendaftar gitu, karena surat rekomendasi ini nanti bakalan diupload ketika sudah mendaftar. Ketika sedang mendaftar sebagai lampiran. Nah, nanti di tahap berikutnya ketika menunggu approval dosen wali, nah dosen wali lihat kan cross check lagi apakah sudah ada surat rekomendasi belum. Oh, kalau memang sudah ada nanti tinggal di approve gitu. Artinya sudah ada obrolan sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak.
Sama-sama. Sama-sama. Sudah cukup ya, Pak Bari? Oke, cukup kayaknya Mbak Fatimah ya. Ya, mungkin saya akan merangkum terlebih dahulu tadi yang disampaikan. Jadi di MBKM itu ada 9 BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran, itu ada 9, ada magang, pertukaran pelajar, membangun desa, studi proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, penelitian atau riset, mengajar di sekolah, dan bela negara. Dan dari situ ada turunan-turunan program yang memang misal di magang ada magang internal, ada magang di eksternal. Tadi magang internal bisa magang di unit-unit atau kakak atau COE yang ada di kampus gitu, atau di sini kita di Telkom University gitu. Kalau magang eksternal itu ada yang tadi diinformasikan sama Pak Andi melalui MSIB Mandiri atau Magenta gitu, atau juga bisa magang mandiri yang memang dengan perusahaan yang sudah PKS gitu, sudah melakukan kerjasama dengan Telkom University gitu. Kemudian ketika mahasiswa mengikuti minimal itu semester 5. Jadi kalau misalnya kalian di semester 6, semester 7, atau semester 8, itu bisa mengikuti kegiatan MBKM gitu, MBKM internal maupun di eksternal gitu. Dan walaupun tetap harus mengikuti ketentuan dari prodi ya gitu. Jadi ketika kalian mau ikut supaya mudah dikonversi dan jelas gitu kalian akan seperti apa nanti, atau jangan sampai ada yang ngulang mata kuliahnya atau yang harus mengambil lagi mata kuliah yang ini itu gitu, itu jangan sampai seperti itu gitu. Jadi harus koordinasikan dengan prodinya masing-masing gitu. Terus kemudian untuk MBKM internal ini bisa dicek langsung di Simka. Untuk kalau misalnya belum ada, berarti ada 2. Yang pertama, blok mata kuliahnya belum di-inputkan oleh program studi, jadi bisa di follow up atau ditanyakan saya terlebih dahulu gitu, atau bisa dipastikan dicek setiap hari gitu. Ya, dicek setiap hari di website Simka gitu, atau yang kedua memang program tersebut tidak bisa didaftarkan gitu dari prodinya sendiri gitu. Nah, untuk pendaftaran itu sampai 29 Januari ya, teman-teman. Jadi mulai dari sekarang boleh koordinasi sama wali dosennya gitu, atau bertanya ke program studinya langsung kayak gitu. Jadi bisa dicari-cari terlebih dahulu, kemudian disiapkan juga surat rekomendasinya, baru mendaftar. Oke, untuk mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa bertanya via Taktu, ada di website BPA, bpa.telkomuniversity.ac.id. Itu, jadi bisa bertanya di sana. Dan untuk rekaman sosialisasi hari ini akan di-share di YouTube BPA Telkom University gitu. Jadi ada BPA juga punya YouTube-nya, di sana ada, dan beberapa video juga ada yang menjelaskan terkait program MBKM itu apa gitu. Ada podcast-nya di sana, bisa dicek supaya tahu oh program MBKM yang magang tuh seperti ini, oh yang kewirausahaan tuh seperti ini gitu. Di sana ada dijelaskan. Gitu. Mungkin itu saja dari kami. Terakhir Mbak Im, saya mungkin Oh ya, boleh silakan Bapak. Jadi itu tadi ya yang disampaikan Mbak Im. Nanti ini rekaman diupload. Terus kemudian terkait Simka, dulu sebenarnya udah ada juga ya aplikasi sosialisasi terkait Simka, itu juga sudah ada di YouTube gitu ya. Tapi nanti mungkin sebagai bocoran gitu ya, kita akan coba buatkan sosialisasi secara berseri ya Mbak Fatimah ya, terkait tadi yang mungkin sudah saya sebutkan, nanti supaya mahasiswa ini kenal lebih dalam terkait program owner yang dibuka di MBKM internal gitu ya. Jadi nanti bisa pantengin, di follow akun Instagram BPA supaya tidak ketinggalan gitu ya info-info terkini terkait tadi program sosialisasi program owner. Nanti juga mungkin ada sosialisasi Simka berikutnya, terus kemudian informasi magang dan seterusnya. Nanti kita akan update setiap harinya seperti itu. Jadi mungkin setelah ini coba di follow gitu ya akun Instagram, coba dicek web BPA tiap hari, kemudian dicek YouTube-nya tiap hari, mungkin ada informasi
terkait MBKM ataupun magang yang terbaru gitu yang dikeluarkan, yang dirilis oleh BPA. Mungkin seperti itu ya. Enggak, itu paling Mbak Fatimah. Baik, terima kasih Pak Bari. Terima kasih juga untuk Pak Andi. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sosialisasi MBKM internal dan aplikasi Simka hari ini. Dari kami, bagian pengembangan akademik, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan secara teknis yang sadar maupun tidak sadar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.